Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya, subhanallah. Allah. Iya. Sudah. Selebihnya para jemaah bisa tenang. Insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dari beliau, dan selanjutnya kita akan memberikan kepada beliau juga sesi tanya jawab beberapa menit. Demikian waktu dan kesempatan kami persilakan. Tolong duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk biasa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Ibu Wali Kota Bima, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima dan Kota, Asisten Kota Bima, DPRD, Kepala Dinas, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang namanya tidak disebutkan, jangan marah, jangan tersinggung karena tidak dituliskan di kertas ini. Itu hanya ucapan manusia. Adapun dalam catatan malaikat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada para malaikat kiraman katibin, malaikat yang mulia yang mencatat segala langkah kaki, ayunan tangan, detak jantung, gerakan lidah, lintasan hati dan pikiran. Alhamdulillah kita masih diberikan hidup pada subuh yang penuh barakah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tadi sudah disebutkan bahwa bumi Bima ini katanya beracun. Tapi di sisi lain ternyata isinya adalah orang-orang hebat, para hakim-hakim agung, orang-orang mulia, sultan-sultan, qari-qari, alim ulama. Jadi kalau begitu makna yang pertama racun, makna negatif, makna tidak baik. Makna yang kedua ternyata isinya sultan-sultan, hakim-hakim, ulama-ulama baik-baik. Jadi kalau dikombinasikan antara dua makna itu, yang dimaksud racun di situ adalah racun bagi setan-setan yang tidak baik. Jadi kalau ada orang yang tidak baik datang ke Bima ini, dia keracunan langsung mati. Tapi kalau orang baik-baik maka dia menjadi lebih baik lagi ke masa akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa manusia dan penciptaannya diberi Allah dua jalan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberikan Allah ada jalan fujur, jalan kafir, jalan musyrik, jalan zalim, jalan munafik, wa taqwaha, jalan takwa, jalan baik, jalan soleh, jalan wara, jalan zuhud. Pak Ustaz, yang kami tahu jalan Jenderal Sudirman itu lain. Bahwa dalam hidup ini kita memilih. Tidak bisa orang dengan penuh kesadaran minum khamar, pakai ganja, sabu-sabu, sakau, mabuk, lalu ketika ditanya, kenapa kau lakukan ini? Ini sudah jalan saya yang diberikan Allah. Manusia diberikan jalan kebaikan, dan kita juga dipilihkan untuk jalan yang tidak baik. Sama seperti subuh ini,
Kita punya dua jalan. Jalan yang pertama, teruskan tidur sampai terbit matahari, jangan sholat subuh, jangan ke masjid, tapi jalan kebaikan. Bangun, sholat tahajud, berzikir, bertasbih, istighfar, datang ke masjid, langkahkan kaki, dengar tausiah. Alhamdulillah kita memilih jalan yang baik. Semuanya hadir ke masjid melimpah ruah. Ini orang-orang sibuk semua ini. Ibu wali kota, DPRD, DPR RI, orang-orang yang tidak sempat. Banyak di tempat lain nggak sempat sholat subuh. Pas ditanya nggak sholat subuh Pak, banyak amal lain. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Orang yang tidak sholat dibawa kepada hakim, hakim bertanya, kenapa kamu tidak sholat? Sholat hanya buang-buang waktu saja. Maka orang ini dikasih waktu untuk bertobat 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad sore hakim nanya lagi, kenapa kamu tidak sholat? Sholat nggak penting, panggil algojo, pancung kepalanya, selesai masalah. Tapi kalau dia tidak sholat ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Saya tidak sholat karena malas. Maka dia termasuk golongan orang yang fasik. Orang yang fasik tidak dihukum mati, tapi dia diberikan hukum takzir. Hukum takzir bermusyawarah sultan ulil amri, penguasa dengan hakim, dijatuhkanlah hukuman cambuk. Bisa juga hukuman denda, bisa juga hukuman al-habsu, penjara. Jadi orang yang sholat itu 2 kemungkinan. Kalau dia mengejek ajaran Islam, dia murtad. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang muslim kecuali dia melakukan 3. Kalau dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka halal darahnya ditumpahkan kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam orang yang membunuh hukum mati. Yang kedua, at-thayyibus zani, berzina. Sudah punya istri, sudah punya suami, berzina dengan orang lain, maka ditanam badannya setengah, dilempar batu pakai sampai mati. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya, laki-laki perempuan kalau sudah menikah berzina, farjumuhumal battah, rajam, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad meninggalkan agama Islam, dia pengkhianat, maka dia juga dianggap orang yang halal darahnya. Bukan kata Abdul Somad. Kenapa Ustaz Abdul Somad ini biasanya kami lihat kalau ceramah di YouTube itu slow, nyantai, ini kok selalu tegang sekali? Karena baju baru. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini subuh ini tausiahnya sampai jam berapa? Sampai waktu maghrib. Kita lihat ya, Bima, waktu sholat Bima, maghribnya jam berapa? Jam 6 ya. Maghrib waktu Bima itu jam 18:03. Berarti kita pengajiannya sampai jam 6:03. Habis itu kita sholat sunat Isyraq 2 rakaat. Dalilnya hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat subuh jangan pulang ke rumah, duduk berzikir mengingat Allah. Jadi dalam hadis itu disebut duduk, bukan berdiri. Kenapa berdiri? Karena nggak dapat tempat duduk. Summa yusalli rak'ataini, setelah terbit matahari, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, salat sunnah 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang nggak pakai usolli, niat saja di dalam hati, Allahu Akbar. Ayatnya nggak ditentukan, bebas. Kul huwallah Pak Ustaz, bagus, afdal. Lalu setelah itu apa yang dia peroleh? Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna.
Saya tidak mau kalau hadisnya dhaif Pak Ustaz. Hadisnya hasan. Kata siapa? Kata Imam Tirmidzi. Dalam kitab apa? Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu siapa? Muridnya Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu siapa? Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Imam Hambali itu siapa? Muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu siapa? Muridnya Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Imam Maliki dapat dari siapa? Dari Imam Abu Zinad. Abu Zinad dari gurunya Al-A'raj. Al-A'raj dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita lakukan ini adalah melanjutkan ibadah yang diwariskan dari Nabi kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, sampailah ke kita hari ini 1443 Hijrah, 500 hampir 1500 tahun sampai hari kiamat. Islam akan tetap ada di Bima insyaallah. Kata siapa? Jangan bangga dengan masjid yang besar. Jangan sombong dengan orang yang hebat di zaman sekarang. Ada kitab tafsir namanya Tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi diambil dari kata Cordova. Cordova, nun jauh di sana. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Laut Samudra Atlantik, nyebrang ke atas, naik masuk ke Andalusia. Salah satu kotanya bernama Cordova. Ada seorang ulama yang kitabnya selalu dikaji. Nama kitabnya Al-Hikam, isinya hikmah-hikmah. Nama penulisnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia punya guru, nama gurunya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Mursi diambil dari kota Mursia. Mursia juga ada di Andalusia. Ulama-ulama besar. Imam Ibnu Arabi terusir lari ke Damaskus. Asalnya juga adalah Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia, Andalusia dekat Indonesia, jauh. Andalusia itu di mana Pak Ustaz? Andalusia dia tidak tahu. Tapi kalau Real Madrid, Barcelona dia tahu. Spanyol guys.